Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Kampus Merdeka bersama Universitas Lampung. Halo, apa kabar semua adik-adik sekalian dan seluruh pembelajar dari seluruh Indonesia dalam dunia nyata maupun dunia yang tidak nyata. Baik, senang kali ini kita bisa melanjutkan dari sesi pertama tentang pengawasan mutu radiofarmaka. Tentunya ini adalah berupa prinsip-prinsip ya yang sudah ada di dalam CPOB ya. Jadi prinsip-prinsip ini nanti akan tentunya menjadi pendalaman yang akan didalami secara mandiri apa yang menjadi dalam pengawasan mutunya. Baik, lanjut dari studi kita sebelumnya bahwa selanjutnya adalah yang menjadi parameter pengawasan mutu adalah studi stabilitas ya. Seperti halnya studi stabilitas obat, stabilitas radiofarmaka juga perlu dilakukan dalam industri farmasi ya. Industri farmasi ataupun di situ ada industri-industri nuklir yang terkait ya, yang terkait dengan radiofarmaka. Nah, dalam uji stabilitas hendaknya memang di situ dilakukan minimum 3 batch ya. Minimum 3 batch produksi. Jadi di dalam dunia industri itu kontrol batch ini untuk memudahkan ya jikalau nanti waktu edar ada masalah, jadi sehingga bisa dilakukan recall produk, nomor batch mana ya. Dan ini minimum 3 batch produksi. Di dalam suatu batch produksi bisa terdiri dari beberapa lot ya. Teman, hanya saja dalam radiofarmaka batchnya lebih kecil gitu ya. Jika dihasilkan dari ketiga batch itu berbeda signifikan, maka dilakukan pengujian pada batch berikutnya terus diuji ya. Nah, memang terkadang masalahnya adalah sediaan ini mudah berubah ya kestabilannya, sehingga cenderung menunjukkan ketidakstabilan di awal, sehingga perlunya ada pengujian antar waktu ya. Jadi awal dan akhir sampai juga pada masa edar yang produk direncanakan. Dalam masa-masa transisi itu waktu antara, sehingga diperlukan indikator-indikator yang diuji, yaitu bisa berupa kestabilan fisiknya, berupa ukuran partikel, stabilan kimiawinya, kemudian konsentrasi radioaktifnya juga diukur ulang. Jadi bisa waktu awal dan akhir, kemudian radiokimiawi dan biodistribusi serta kandungan SN timah ya. Seperti itu. Kemudian dalam kategori penyimpanan, jika nih misalnya dia akan disimpan dalam lemari pendingin tapi tanpa peringatan, jangan dibekukan, maka harus diuji lagi kestabilan fisiknya pada suhu sekitar minus 5 derajat Celcius sehingga dibuktikan apakah benar tidak terbentuk endapan atau tidak terjadi denaturasi protein. Dalam hal suatu kit radiofarmaka, pengaruh umur produk juga terhadap sel produk perlu dibuktikan ya setelah adanya rekonstruksi atau suatu campuran dari radioaktif sama kit radiofarmakanya ya yang dibawa. Kemudian rekonstruksi itu dilakukan dalam kondisi yang ekstrim supaya menguji kestabilannya. Nah, seperti itu. Lalu ada uji sterilitas juga. Ya, kalau sediaan parentral harus teruji juga sterilitasnya, apalagi radiofarmaka yang sangat sensitif ya. Sehingga semua radiofarmaka untuk penggunaan parentral harus steril ya. Kenapa harus steril ya? Kalau tidak steril tentunya akan berbahaya bagi manusia atau objek yang akan menggunakan radiofarmaka. Nah, meskipun tidak selalu memungkinkan ya di situ untuk menunggu hasil uji sterilitas sebelum diluluskan ya. Uji sterilitas itu hendaknya menjadi bagian dari pengawasan mutu produksi kalau di situ ya. Jadi proses kalau nggak dilakukan menjaminnya itu adalah dengan apa? Yaitu menjamin proses produksi. Jadi memvalidasi proses produksi sehingga ketika sudah meluluskan produk radiofarmaka ini tanpa melakukan uji sterilitas, ini setidaknya menjadi jaminan bahwa kesterilan itu sudah terjamin dari proses produksi, sehingga di sini kualitas mutunya dibangun. Nah, untuk uji sterilitas sendiri sudah ada prosedur-prosedur lengkapnya di Pharmacop Indonesia atau Pharmacop Internasional yang diakui otoritas pengawasan di Indonesia. Itu bisa dicari sendiri. Kemudian ada uji endotoksin bakteri
G. introduction bakteri ini penting karena namanya toksin berupa lipopolisacharida dari membran sel bakteri bisa menyebabkan efek pirogenik, yaitu efek demam, sehingga ini diperlukan ya untuk pengujiannya. Apakah itu in vivo, apakah itu in vitro? Kalau in vivo tidak memungkinkan, ya sehingga dilakukan in vitro dengan metode LAL ya. Kemudian instrumentasi laboratorium juga. Ini harus diperhatikan validasi maupun kalibrasi dari instrumen untuk penentuan radioaktivitasnya. Karena dalam tahapan tertentu harus diulang kalibrasinya. Apakah alatnya sudah tidak terkalibrasi lagi? Ini penting juga. Kemudian dari sistem ventilasi di lingkungan produksi atau labnya itu harus diperhatikan ya, saringan udaranya, HEPA filter atau lainnya, dan peralatan laminar airflow-nya. Nah, ini harus semua dijamin mutu validasi ya, apakah berjalan sesuai dengan tujuan fungsi dari alat-alat labnya. Kemudian yang perlu diperhatikan terakhir adalah sampel pertinggal. Sampel pertinggal ini dilakukan sama seperti obat-obat pada umumnya ya. Jadi ada bagian quality control tersendiri yang akan mengambil sampel produk antara maupun produk akhir radiofarmaka. Nah, ini harus dilakukan uji ulang dan untuk verifikasi analisis batch, dan harus disimpan ya, sebaiknya disimpan sampel pertinggal ini dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan masa edar komponen radioaktif yang digunakan. Kenapa? Untuk mengontrol kalau terjadi apa-apa seperti itu, dan harus dilakukan dalam suatu protap tertulis ya, pengambilan sampel ini sesuai dengan tujuannya. Kemudian bila suatu batch produk harus dikirim sebelum semua pengujian mutu selesai, maka ini tentunya kepala pemastian mutu harus membuat jaminan bahwa tentang pemenuhan persyaratan terdokumentasi dari batch produk tersebut jika belum selesai. Jadi untuk memastikan apa? Memastikan pemastian mutu itu sehingga harus terdokumentasi semua. Semua data produksi dan pengawasan mutu juga harus dipertimbangkan sebelum batch produk itu dikirim. Sehingga pada intinya adalah harus terdokumentasi. Dan sampel dari tiap batch produk hendaklah disimpan tadi untuk kontrol edar pasar. Ya, demikianlah pengawasan mutu radiofarmaka secara konseptual. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk pendalaman kita dapat mendalaminya dalam Farmakope Indonesia ataupun sumber-sumber yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.